wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdal Jenis Kirusdi dan di samping saya Rizky. Adanya kami berdua di sini akan menjelaskan secara singkat materi tentang kafalah. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu kafalah? Nah, jadi kafalah dalam konteks fikih muamalah adalah salah satu akad, daman atau jaminan, yaitu suatu bentuk pinjaman yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pihak yang berpiutang bahwa ia akan bertanggung jawab terhadap kewajiban pihak yang berutang apabila pihak yang dijamin tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dan definisi kafalah secara etimologi yaitu berasal dari kata kafalah yang berarti menjamin, menanggung, atau bertanggung jawab atas sesuatu. Dan secara terminologis, dalam fikih muamalah, kafalah adalah akad pinjaman yang dilakukan oleh seorang penjamin atau kafil terhadap pihak yang berpiutang atau makful anhu kepada pihak kreditur atau makfullah, di mana penjamin menyatakan kesediaan untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin jika ia lalai atau tidak mampu memenuhi kewajibannya. Nah, untuk yang kedua yaitu dalil kafalah, yaitu dalil nakli, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Dari Quran surah Yusuf ayat 72 yang artinya, kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang mengembalikannya maka ia akan mendapat makanan seberat beban unta dan aku menjadi penjaminnya. Nah, dalam ayat ini yang disebutkan praktik penjaminan secara tersirat, yaitu hadis dari Nabi SAW, itu yang artinya penjamin atau kafil bertanggung jawab atas apa yang dijaminnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dan yang kedua, menurut dalil akli atau logika, yaitu kafalah mempermudah transaksi dan memperkuat kepercayaan antara kreditur dan debitur. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas rukun dan syarat kafalah. Untuk rukun kafalahnya, yang pertama yaitu ada al-kafil, yaitu penjamin. Yang kedua, al-makful anhu, yaitu orang yang dijamin. Yang ketiga, al-makfulah, yaitu pihak yang menerima jaminan atau kreditur. Yang keempat, al-makful bih, yaitu objek jaminan, biasanya berupa utang atau kewajiban. Yang kelima, sigoh, yaitu ijab dan qabul. Selanjutnya ada syarat kafalah. Yang pertama, harus dilakukan oleh orang yang balik, berakal, dan cakap hukum. Yang kedua, objek yang dijamin harus jelas, bisa diserahkan, dan termasuk tanggungan yang sah. Dan yang ketiga, tidak boleh ada unsur riba, gharar, atau penipuan. Baik, untuk selanjutnya yang keempat yaitu jenis-jenis kafalah. Ada beberapa jenis-jenis kafalah, yaitu yang pertama, kafalah bi al-naf atau penjaminan kehadiran orang, yaitu penjamin bahwa seseorang akan hadir di depan pengadilan atau lembaga lain. Untuk yang kedua yaitu kafalah bi al-mal atau penjaminan utang atau harta, yaitu penjamin akan membayar utang orang yang dijamin jika ia gagal membayar. Untuk yang ketiga yaitu kafalah bil al-amal, yaitu penjaminan kerja atau jasa, yaitu penjamin menjamin bahwa seseorang akan melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum kafalah. Yang pertama, hukum asalnya mubah atau boleh, tetapi bisa menjadi sunnah jika bertujuan membantu sesama. Yang kedua, wajib jika dibutuhkan untuk menegakkan keadilan atau menyelamatkan jiwa orang lain. Dan yang ketiga, makruh atau haram jika dilakukan dalam perkara batil atau menjerumuskan pada riba.
Untuk yang keenam atau yang terakhir yaitu aplikasi kafalah dalam lembaga keuangan syariah. Dalam perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah, kafalah digunakan sebagai produk atau akad pendukung seperti satu, kafalah bank garansi, yaitu jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga untuk menjamin nasabahnya. Untuk yang kedua, kafalah pada akad murabahah atau ijarah sebagai jaminan pelunasan atau penyelesaian proyek. Yang ada di sini disebutkan juga contoh produknya, yaitu bank syariah memberikan kafalah kepada perusahaan konstruksi yang mengikuti tender proyek pemerintah. Jika perusahaan gagal menyelesaikan proyek, bank akan menanggung sesuai nilai yang dijamin. Jadi kesimpulannya, kafalah merupakan instrumen penting dalam fikih muamalah yang berperan sebagai jaminan dalam keadaan transaksi. Keberadaannya memperkuat kepercayaan, melindungi hak pihak yang memberi pinjaman, dan mendorong kerjasama dalam hal kebaikan atau ta'awun. Namun, seperti akad-akad lainnya, kafalah harus dijalankan sesuai prinsip syariah agar tidak menimbulkan kerugian dan ketidakadilan. Sekian penjelasan singkat dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.